Tahu akuntansi manajemen itu apa? Kira-kira akuntansi manajemen itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kemarin, yang dari kemarin kita pelajarin kan akuntansi keuangan. Jadi gimana kita mencatat semua transaksi yang terjadi perusahaan, dan itu namanya akuntansi keuangan karena kita mencatat, membuat laporan keuangan. Kalau akuntansi manajemen, ada yang tahu apa itu akuntansi manajemen? Berarti untuk siapa kalau laporan internal? Oke, itu perbedaan pertama, laporan internal. Jadi bedanya akuntansi manajemen sama keuangan, kalau akuntansi keuangan eksternal, kalau akuntansi manajemen untuk internal, betul. Terus yang lain, ada yang tahu selain laporan internal? Ada yang tahu? Kira-kira pihak luar membutuhkan akuntansi manajemen nggak? Stakeholder yang di luar, masyarakat, terus pemerintah, itu butuh nggak akuntansi manajemen? Laporan dari akuntansi manajemen. Oke, betul Mbak Helen. Yang lain ada yang mau berpendapat? Ayo kita diskusi. Perlu ada yang memverifikasi nggak, misalnya laporan ini sudah betul atau enggak? Ayo, Mbak Munifa, Mbak Mujiati, Mbak Dewi, Mbak Sundari. Oke, yang lain. Udah ada audit. Kenapa kok nggak ada audit kira-kira, Mbak Mujiati? Halo? Oke, kayaknya mayoritas sudah paham ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini perbedaan antara akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Kalau keuangan itu yang pemakai laporannya pihak eksternal, stakeholder, yang kayak saya terangkan beberapa kali. Kalau akuntansi manajemen itu untuk pihak internal, jadi untuk manajer atau untuk direksi. Nah, tipe laporan keuangan, kalau itu laporan internal. Frekuensi per laporan, kalau yang akuntansi keuangan kan tergantung jangka waktunya ada. Kalau untuk akuntansi manajemen itu tergantung kebutuhan, jadi nggak pasti. Misalnya untuk melaporkan apa, membuat produk ini atau apa, itu kan nggak tentu toh. Kita misalnya inovasi produk baru, itu kan beda-beda kebutuhannya. Ada yang butuhnya cepet, ada yang butuhnya lama, jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi nggak pasti. Kayak kalau akuntansi keuangan kan setiap tahun kita pasti harus bikin laporan keuangan, akhir tahun pasti. Kalau akuntansi manajemen laporannya nggak tentu, sesuai kebutuhan. Di saat kita memerlukan untuk melaporkan hasil kita, baru kita laporkan. Kalau enggak masalah.
Oke. Nah, kalau ini isinya terkait secara bisnis keseluruhan. Kalau yang akuntansi manajemen itu dari subunit. Misalnya satu perusahaan itu kan banyak subunit toh. Kalau misalnya kita perusahaan apa ya contohnya? Misalnya perusahaan farmasi deh. Perusahaan farmasi kan banyak obatnya. Ada sub-subnya. Sub obat ini misalnya obat tradisional atau obat generik atau obat apa. Nah, itu pelaporannya sendiri-sendiri. Tergantung dari subunit. Jadi satu perusahaan besar itu biasanya unitnya nggak cuma satu, biasanya macam-macam. Jadi kayak diverifikasi produk kan macam-macam. Yang tahu misalnya perusahaannya Pepsi itu macam-macam, nggak cuma menghasilkan produk Pepsi tapi ada juga makanannya. Jadi kan perusahaan food and beverage, pernah dengar kata-kata food and beverage, itu berarti perusahaan makanan dan minuman. Jadi satu perusahaan itu punya subunit banyak. Nah, itu kalau untuk akuntansi manajemen pelaporannya sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk akuntansi keuangan, jadi satu perusahaan Pepsi, ya ini laporannya satu perusahaan ini, semua mencakup makanan, minuman atau apa aja itu semua jadi satu. Kalau farmasi tadi ya semua subunit obatnya itu dijadiin satu, itu kalau untuk laporan keuangan. Tapi kalau laporan internal yang manajemen itu subunit sendiri-sendiri, itu bedanya. Paham? Nah, kalau akuntansi manajemen nggak perlu ada auditnya, nggak perlu diperiksa, karena itu kan ya untuk laporan internal sendiri. Kalau yang laporan keuangan kan untuk pihak luar, jadi perlu diverifikasi atau diaudit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya laporan internal akuntansi manajemen itu lingkupnya lebih sempit daripada akuntansi keuangan, daripada laporan keuangan yang di akuntansi keuangan. Oke, ada yang mau ditanyakan kah sampai sini? Silahkan bertanya. Pengertian dan berbeda. Sebentar. Pengertian dan perbedaan apa sama pengertiannya? Maksudnya Mbak tanya pengertiannya akuntansi manajemen gitu ta? Kalau pengertiannya akuntansi manajemen itu ya pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan manajemen. Jadi kan beda-beda. Kalau pengertiannya, kalau akuntansi manajemen itu ya pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak manajemen. Jadi kegiatan manajerialnya itu nanti ada pencatatan. Misalnya bikin produk ini kita perlu apa aja biayanya, terus berapa produknya. Jadi lebih spesifik ke unit bisnisnya, jadi ke unit manajemennya itu sendiri kalau akuntansi manajemen. Bisa dilihat dari sini kan perbedaannya bisa ketahuan. Nanti kita ke depan lanjut banyak kok. Ini lebih ke arah biaya. Kalau akuntansi manajemen itu lebih ke arah kita mencatat biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Biasanya lebih ke arah situ. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jangan Mbak Mujiati. Oke, lanjut dulu ya. Nah, dari fungsi manajemen itu ada 3. Planning. Jadi setiap manajer, setiap bagian subunit tadi itu harus punya yang namanya planning atau rencana. Jadi kita kan harus punya tujuan. Sebenarnya kita tuh juga jadi manajer dari diri kita sendiri. Jadi kita harus punya tujuan sama sasaran yang mau kita capai. Itu harus wajib pertama. Terus yang kedua diarahkan sama motivasi. Jadi gimana caranya tujuan kita itu bisa tercapai, itu dengan cara pengarahan dan pemotivasian. Jadi seorang manajer itu harus bisa mengarahkan dan memotivasi karyawannya gimana caranya biar bisa tujuan sama sasaran itu tercapai.